ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ya, Rasulullah itu wahyu yang pertama yang beliau terima itu mimpi yang salihah. Iya, jadi beliau sering bermimpi. Dan mimpinya itu datang seperti cahaya subuh. Sebagai cahaya subuh. Akhirnya beliau pun senang untuk menyendiri. Beribadah kepada Allah. Menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira. Mengambil perbekalan di sisi Khadijah. Pergi ke Gua Hira. Kalau habis bekalnya balik lagi ke Khadijah, terus ke Gua Hira lagi. Senang beliau menyendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya datanglah malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat berkata, "Iqra." Bacalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Saya bukan orang yang bisa membaca. Saya bukan orang yang bisa membaca. Iya. Jadi Rasulullah SAW memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan Allah memilih nabinya seperti itu. Dan itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Seorang nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi membacakan ayat-ayat yang semua orang Arab, walaupun semuanya bersatu padu, orang-orang yang paling fasih, tidak ada yang mampu mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Nah, itu dari bukti kebenaran wahyu Al-Quran. Karena itu Allah berfirman kepada nabinya, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab, wa la takhutuhu biyaminik. Idzal lartabal mubtilun." Kamu ini wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab apapun sebelumnya. Dan kamu tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Kalau kamu bisa baca sebelumnya dan bisa menulis, ahlul batil akan ragu akan hal tersebut. Bisa dia ragukan. Oh, ini wahyu dia dapat. Oh, itu diambil dari tulisan orang lalu. Karena dia pandai membaca. Ya kan? Pandai menulis. Iya. Tapi ketika Rasulullah tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tapi mendatangkan Al-Quran seperti itu, wah itu luar biasa mengenanya. Dari sudut, tanda kenabian Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi berkata, "Ma Nabi qari, saya tidak bisa membaca." Maka Jibril pun mengambil Nabi, kemudian memeluknya, hatta balagha minnil jahd, sampai saya itu betul-betul kesusahan, sulit bernapas. Kemudian dilepas lagi oleh Jibril. Jibril kembali berkata, "Iqra," bacalah. Nabi kembali berkata, "Ma Nabi qari." Saya tidak bisa membaca. Ini kejujuran beliau ya, lihat. Biasanya orang itu kalau sudah di ini kan, ayo coba kau baca lagi. Dia berusaha kayak mau begitu, mampu. Padahal tidak bisa. Nabi jujur, beliau bilang saya tidak bisa membaca. Diulangi lagi. Iya, Sallallahu alaihi wasallam. Dipegang lagi oleh Jibril, dipeluk. Sampai sesak napas beliau. Dilepas lagi. Kemudian Jibril kembali berkata, "Iqra." Kembali Nabi mengulangi, "Ma Nabi qari." Saya tidak bisa membaca. Maka dipeluk lagi oleh Nabi, dipeluk lagi oleh Jibril untuk ketiga kalinya. Setelah itu dilepaskan. Kemudian Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Turunlah berapa ayat? 5 ayat yang pertama. Ini awal wahyu yang turun.
Kata para ulama, dengan 5 awal wahyu ini, beliau diangkat sebagai seorang nabi. Sudah diutus sebagai seorang nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kembali ke rumahnya setelah menerima wahyu ini. Dalam keadaan hatinya bergetar. Itu dahsyat ya. Ya. Dengar suara malaikat. Kemudian dia terima dari wahyu. Ya jangan disangka ya menerima wahyu itu malaikat membaca ayat seperti kita dengar ayat-ayat itu dibaca oleh qari-qari. Itu posisi kita menyimak Al-Quran. Itu nikmat, anugerah untuk kita. Tapi Nabi yang menerima wahyu tidak seperti itu. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Iya. Ucapan yang berat. Makanya Aisyah melihat Nabi itu menerima wahyu di musim yang sangat dingin. Dahi beliau itu berkucuran keringat. Begitu selesai wahyu, baru kembali di kondisi normal. Jelas ya, dahsyat wahyu itu. Maka Nabi pun kembali ke rumahnya, bergetar hatinya. Masuk kepada Khadijah. Beliau berkata, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Itu agar supaya hilang rasa takutnya. Iya. Belum mampu bercerita kepada Khadijah, minta diselimuti dulu. Begitu sudah tenang, barulah beliau berkata kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Saya sekarang khawatir atas diriku. Khawatir atas diriku. Maka kata Khadijah radhiyallahu taala anha, kalla wallah ma yukhzika Allahu abada. Kata Khadijah, tidak demi Allah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Ya, ini posisi seorang istri yang salihah di samping seorang suami. Di samping seorang suami. Jelas ya?